Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, amma ba'du. Para sahabat pencinta amal soleh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, salah satu kewajiban seorang muslim adalah senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar dapat dikabulkan keinginannya. Namun ada waktu-waktu terbaik yang dapat dilakukan seorang hamba saat memanjatkan doa, salah satunya ketika bersujud. Doa merupakan bagian yang paling mendasar dalam beribadah. Dalam hadis disebutkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, doa adalah sesuatu yang mendasar dalam ibadah. Seorang muslim hendaknya selalu meminta kepadanya. Siapa yang tidak meminta kepada Allah, Allah akan marah kepadanya. Dalam surat Ghafir ayat 60, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, berdoalah kepadaku, niscaya akan aku perkenankan bagimu. Sesungguhnya orang-orang yang sombong tidak mau menyembahku akan masuk neraka jahanam dalam keadaan hina dina. Dalam keadaan sujud merupakan saat yang paling dekat antara hamba dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun sayangnya, sebagian muslim ada yang terburu-buru ketika bersujud dan meninggalkan berdoa pada saat itu. Padahal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ketahuilah, aku dilarang membaca Al-Quran dalam keadaan ruku atau sujud. Adapun ruku maka agungkanlah Rabb Azza wa Jalla, sedangkan sujud maka berusahalah bersungguh-sungguh dalam doa sehingga layak dikabulkan untukmu. Maka dari itu, pada kesempatan yang berbahagia ini, saya ingin menyampaikan sebuah kisah nyata tentang bacaan doa pada zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, di mana ada seseorang yang berdoa dengan doa ini di waktu sujud terakhirnya, dan doa ini ternyata dapat mengguncang langit, dan seketika itu doanya terkabulkan. Dinukil dari kitab Al-Mustaghitsin Billah Ibnu Baskwal dari sahabat Anas bin Malik berkata, ada seseorang dari sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari kaum Ansor yang bernama Abu Mu'allaq. Abu Mu'allaq ini adalah seorang pedagang. Dia berdagang dengan hartanya sendiri dan juga dengan hartanya orang lain. Dia berdagang di berbagai daerah dan dia adalah seorang ahli ibadah yang wira'i atau menjaga diri dari hal-hal yang dilarang. Suatu ketika ia keluar untuk menjalankan usahanya, namun di tengah perjalanan ia dihadang oleh perampok dengan pedang terhunus di tangannya. Perampok itu berkata kepadanya, tinggalkan seluruh yang engkau miliki di tempat ini, karena saya akan membunuhmu. Abu Mu'allaq berkata, kau rupanya hanya menginginkan nyawaku. Tidakkah cukup bila harta ini jadi milikmu? Perampok itu menjawab, adapun harta ini, maka ia telah menjadi milikku, dan saya tidak menginginkan yang lain kecuali kematianmu. Abu Mu'allaq berkata, baiklah, tapi saya minta syarat kepadamu. Apa syaratnya? Kata perampok tersebut. Abu Mu'allaq menjawab, biarkan saya sholat 4 rakaat terlebih dahulu. Perampok itu menjawab,
"Sholatlah sesukamu." Abu Mu'allaq kemudian berwudu, lalu melaksanakan sholat 4 rakaat penuh kekhusyuan. Pada sujud terakhirnya, ia kemudian berdoa. Doa tersebut diucapkan sebanyak 3 kali. Tatkala doanya yang ketiga kalinya, tiba-tiba datang seorang kesatria berkuda itu berkata, "Saya adalah malaikat penghuni langit keempat. Tatkala engkau memanjatkan doamu yang pertama, maka terdengarlah guncangan pintu-pintu langit. Ketika engkau mengucapkan untuk yang kedua kalinya, maka getaran doa itu pun terdengar oleh penghuni langit. Dan ketika engkau mengucapkan untuk ketiga kalinya, maka dikatakan padaku bahwa itu adalah doa hamba yang sedang dalam kesulitan. Saya lalu memohon kepada Allah agar menyerahkan tugas membunuh perampok itu kepadaku." Dan berikut ini adalah bacaan doa yang dibaca oleh Abu Mu'allaq tersebut. "Ya Wadud, ya Zal Arsyil Majid, ya Fa'al lima yurid, as'aluka bi'izzakal ladzi la yuram, wa bimulkikal ladzi yudam, wa binurikal ladzi mala arkana arsy, an takfiyani syarra hadallis, ya mugith, agithni ya mugith, agithni ya mugith, agithni." Artinya, wahai Tuhan yang maha mencintai, Tuhan pemilik singgasana yang agung, Tuhan yang melakukan apa saja yang Dia kehendaki, aku memohon dengan keagungan-Mu yang tidak dapat digapai manusia, dengan kerajaan-Mu yang amat luas, dan dengan cahaya-Mu yang menerangi seluruh tiang singgasana-Mu, agar Engkau menjauhkan aku dari kejahatan pencuri ini. Wahai Tuhan yang maha penolong, tolonglah aku. Wahai Tuhan yang maha penolong, tolonglah aku. Wahai Tuhan yang maha penolong, tolonglah aku. Anas bin Malik berkata, "Berbahagialah dan ketahuilah bahwa barang siapa melakukan wudhu dan sholat 4 rakaat, kemudian berdoa dengan doa tersebut, maka akan diijabah baginya, baik dia dalam keadaan kesulitan maupun tidak. Wallahu a'lam." Itulah bacaan doa yang dibaca oleh Abu Mu'allaq ketika sujud terakhirnya. Demikian apa yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Jazakumullah khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.